tanggal 22 Januari tahun 2021. Kembali tragedi bencana menimpa warga Kota Manado. Setelah sepekan sebelumnya, yaitu tanggal 16 Januari tahun 2021, Kota Manado juga direndam air banjir yang cukup parah. Ribuan warga kembali menjadi pengungsi akibat rumah mereka terendam air banjir. Sementara sebagian warga yang bermukim di lereng-lereng bukit rumahnya rusak akibat diterjang tanah longsor. Pada musibah ini, akibat angin kencang disertai hujan lebat di beberapa titik ruas jalan utama, pohon-pohon pelindung yang sudah rapuh juga ikut tumbang, sehingga menutupi sebagian jalan dan membuat arus lalu lintas terhambat dan dialihkan melalui jalan alternatif lainnya. Peristiwa ini mengejutkan semua warga Kota Manado. Tangis pilu dan teriakan panik minta tolong terdengar di sela-sela gemuruh petir dan derasnya air hujan saat air banjir mulai naik. Kepanikan warga tidak dapat dihindari akibat banjir yang datang secara tiba-tiba dan langsung merendam rumah-rumah warga, terutama yang berada di daerah bantaran sungai dan pemukiman padat penduduk. Ya, sebagian warga menuturkan kronologis kejadian bencana pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Sejak pagi hingga siang hari, terlihat awan tebal menutup langit Kota Manado dan hujan turun dengan deras seakan ditumpahkan dari langit disertai gemuruh suara petir dan tiupan angin kencang. Peristiwa bencana ini mengingatkan warga akan tragedi yang sama pada bulan Januari tahun 2014 lalu, di mana banjir bandang yang menerjang Kota Manado dan sekitarnya langsung meluluh lantakan sarana dan prasarana Kota Manado dan sekitarnya. Sarana transportasi terputus dan perekonomian lumpuh akibat derasnya arus banjir bandang yang menerjang Kota Manado pada waktu itu. Hingga saat ini, banyak warga yang masih trauma mengingat kejadian bencana tahun 2014 yang merenggut nyawa 19 warga dan memporak-porandakan ribuan rumah warga. Disebutkan juga kerugian material akibat bencana pada waktu itu mencapai 1,5 triliun rupiah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan analisa bahwa hujan lebat dengan intensitas tinggi disertai petir dan angin kencang pada tanggal 22 Januari 2021 menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Sulawesi Utara. Ben Arthur Mole selaku Koordinator Operasional Stasiun Meteorologi BMKG Samratulangi Manado memprediksikan curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih akan terjadi hingga Februari 2021. Kami sudah prediksi untuk bulan Januari ini merupakan puncak musim hujan. Nah, jika dilihat dari historis bencana yang terjadi pada tanggal 16 dan 23, pada periode Januari ini masih puncak hujan. Jadi kami tetap memantau untuk curah hujan yang dapat terjadi, prediksi cuaca yang akan terjadi di beberapa hari ke depan sampai pertengahan Februari kami masih memprediksi tinggi untuk curah hujannya dan akan menurun pada akhir Februari seperti itu. Kenali daerahnya, kenali dampak cuaca yang akan terjadi di daerahnya, baik itu bencana hidrometeorologi dan tetap waspada di daerah-daerahnya bantaran sungai, daerah rawan banjir seperti di Perkamil, di Malendeng. Itu kami selalu menghimbau bahwa daerah-daerah tersebut antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi. Kami terus berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk penyampaian informasi ke masyarakat, dan kami juga sudah memberikan diseminasi sampai ke tingkat kepala lingkungan di daerah-daerah Perkamil, Malendeng, dan daerah-daerah yang rawan bencana seperti itu.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara Joy Oro menyebutkan untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 22 Januari tahun 2021, jumlah kelurahan yang terdampak bencana tersebut sebanyak 45 kelurahan di 10 kecamatan di Kota Manado. Masing-masing kecamatan Malalayang, Mapanget, Paldua, Sario, Wanea, Singki, Tikala, Tuminting, Wenang, dan Kecamatan Bunaken. Disebutkan jumlah rumah yang terdampak ada sebanyak 6.594 rumah, baik yang terendam banjir maupun yang tertimpa tanah longsor. Disebutkan jumlah kepala keluarga yang terdampak sebanyak 7.389 dengan jumlah korban sebanyak 23.420 jiwa. Sementara tingkat kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum disebutkan rusak berat sebanyak 8 unit, rusak sedang 143 unit, dan rusak ringan sebanyak 6.393 unit. Berikut penyampaian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara Joy Oro terkait kerugian yang dialami akibat bencana banjir dan tanah longsor tanggal 22 Januari 2021. Jadi sampai saat ini data yang masuk itu akibat daripada banjir longsor yang terjadi di Manado itu kurang lebih ada 6.594 rumah yang terdampak. Kemudian ada kurang lebih juga dari 7.300 kepala keluarga yang terdampak. Kalau dihitung total dengan jumlah jiwa itu kurang lebih 23.000 jiwa. Kemudian terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi dilaporkan juga untuk rumah yang rusak ringan itu ada kurang lebih 6.300 rumah. Kemudian rumah rusak sedang itu ada 143 rumah dan rusak berat itu ada 8 rumah. Jadi itu secara umum kejadian bencana dan dampak yang diakibatkan oleh banjir, longsor, angin puting beliung, bahkan ada gelombang pasang yang terjadi di daerah Sulawesi Utara. Berdasarkan penelitian beberapa ahli, disebutkan kondisi Sulawesi Utara dan sekitarnya termasuk Kota Manado adalah daerah rawan bencana. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, kondisi daerah Sulawesi Utara berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik bumi, dikelilingi oleh beberapa gunung berapi dan daerah kepulauan. Hal ini diperparah dengan degradasi lingkungan yang tinggi. Oleh sebab itu, hampir sebagian besar potensi ancaman bencana di Sulawesi Utara ada di Kota Manado. Bencana alam ini menggerakkan hati nurani sebagian warga Kota Manado, baik yang tertimpa bencana maupun yang tidak tertimpa bencana alam banjir dan tanah longsor. Puluhan relawan dari berbagai ormas di Kota Manado dan sekitarnya terpanggil untuk bersama-sama mendonasikan dana dan tenaga segera untuk turun membantu korban bencana. Salah satu kelompok relawan ini yang aktif berbagi kasih di saat musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi kali ini adalah relawan Sinergi Amal yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi kemanusiaan. Dengan gerak cepat, posko dapur umum dibangun oleh para relawan Sinergi Amal di beberapa titik. Walaupun pada hari pertama para relawan terkendala oleh matinya aliran listrik yang membuat Kota Manado menjadi gelap gulita. Namun, kondisi ini
tidak menyurutkan semangat para relawan untuk membagikan makanan siap saji yang sudah disiapkan dari Dapur Umum Posko Bencana Sinergi Amal untuk para korban banjir dan tanah longsor yang pada hari pertama bencana masih terjebak di lokasi bencana. Marwan Agansi, salah seorang relawan Aksi Cepat Tanggap atau ACT, dan juga Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI mengatakan aktivitas ACT MRI bersama Sinergi Amal didukung oleh para donatur dari masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan. Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan ini, Sinergi Amal mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di Kota Manado dan sekitarnya. Walaupun kondisi medan yang tergolong sulit untuk menjangkau para korban bencana banjir dan tanah longsor, namun 3 hari pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kota Manado dan sekitarnya, para relawan masih tetap semangat untuk mengunjungi para korban bencana tanpa kenal lelah. Imam Muhlisin dari Yayasan Baitul Mal PLN Sulutenggo yang juga tergabung dalam Sinergi Amal Sulawesi Utara mengatakan bahwa bantuan makanan siap saji yang sudah disalurkan melalui Dapur Umum Sinergi Amal yang sudah mendirikan posko selama 3 hari sebanyak 7.145 paket makanan dan 3.500 dus air mineral. Selain itu, relawan Sinergi Amal juga ikut membantu membersihkan lumpur di beberapa titik banjir. Hari ini kami sedang menyalurkan paket bantuan dari Baitul Mal Muamalat bekerja sama dengan kitabisa.com ya, sejumlah 100 paket yang kami distribusikan dari mulai Malalayang, kemarin Kampung Malendeng dan kemudian Pal 2 dan Kombos Barat serta Kairagi. Dan hari ini kami berada di Kampung Ketang Baru ya, di lingkungan 3. Ini adalah warga yang terdampak di bantaran Sungai Ketang Baru. Dan mudah-mudahan kami berdoa kepada para donatur yang telah mempercayakan donasinya kepada kami mendapatkan keberkahan, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bantuannya bisa memberikan manfaat dan meringankan beban para korban banjir di Kota Manado. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Sementara itu, Posko Dapur Umum Peduli Bencana juga dibangun GP Ansor Kota Manado bersama warga di Kelurahan Ternate Tanjung. Kesibukan di dapur umum dilakukan sejak pagi hari hingga malam untuk menyiapkan makanan siap saji bagi warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Posko yang dibangun tidak jauh dari lokasi bencana ini
langsung mendapat perhatian warga setempat, terutama warga yang tidak terkena dampak bencana. Pemuda Ansor dan relawan lainnya yang datang bergotong royong untuk membantu kesibukan di dapur umum Posko Peduli Bencana. Salah satu kelurahan yang cukup parah terdampak banjir adalah Kelurahan Ternate Tanjung, sehingga pengurus GP Ansor mendirikan posko dapur umum di lokasi ini. Dapur umum posko bencana juga dibangun warga Kelurahan Ternate Tanjung lingkungan 3 di lokasi bencana banjir yang Jumat lalu merendam sebagian besar rumah-rumah warga di lokasi ini. Beberapa warga menuturkan bahwa dapur umum yang dibangun bersama warga di lokasi bencana ini untuk memenuhi kebutuhan logistik warga setempat yang rumahnya masih belum bisa digunakan akibat terendam banjir. Dapur umum ini menyediakan makanan siap saji untuk makan 3 kali sehari warga di lokasi bencana. Menurut warga, sumber logistik yang ada selain datang dari bantuan pemerintah dan para relawan, juga dari warga setempat. Sementara itu, Kapolresta Manado Kombes Pol Elvianus Lauli juga nampak turun langsung membantu penanganan musibah banjir dan tanah longsor di sejumlah lokasi yang terdampak di Kota Manado. Menurut Kapolresta Manado, ada sekitar 500 personil yang diturunkan membantu warga yang terdampak musibah banjir dan tanah longsor di Kota Manado. Tim terpadu baik dari Polri, TNI, dari pemerintah kota, Satpol PP untuk membantu warga membersihkan lokasi ini dari sampah dengan pasir atau lumpur yang dibawa pada saat banjir. Selain manual personil, kami juga menurunkan 3 alat berat, 3 alat berat, eksavator dan truk 9 unit. Kita lihat masih diperlukan pembersihan lebih lanjutan lagi, mungkin besok atau lusa masih kita melanjutkan. Sementara itu, kepedulian terhadap korban bencana juga disampaikan oleh jajaran karyawan-karyawati TVRI Stasiun Gorontalo yang mengantar bantuan langsung ke kantor TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Bantuan dari karyawan-karyawati TVRI Stasiun Gorontalo ini kemudian digabung dengan bantuan karyawan-karyawati TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan disalurkan ke rumah karyawan serta pensiunan TVRI Stasiun Sulawesi Utara yang tertimpa bencana banjir dan tanah longsor.